Oke, saya coba absen dulu dari. Oke, ini dari awal. Ada Ibu Nasrawati dari Karawaci, Tangerang. Ada Ibu Hana dari Depok. Wah, luar biasa Ibu Hana. Kemudian ada Pak Abi dari Tangerang. Ibu Vivi Veronita dari Malang. Ibu Sri Rukmini dari Tenjo, Bogor. Wah, dari Bogor. Ada Pak Sandy, 5 minutes. Wah, ini dari Surabaya ini, tim 5 minutes. Ibu Veronita, salam kenal semua. Oke, Ibu Sri Rukmini. Oke, salam kenal juga. Kemudian ada Pak Surya dari Malang misalnya. Ada Pak Jayan dari Arema. Waduh. Pak Peter Hadi dari Bandung. Ada Pak Denis dari Bogor. Ada Pak Santo dari Bali. Wah, ada Lisa dari Malang. Ada Pak Hendra Supangkat ini mestinya. Ada Ibu Rosmina dari Sulawesi. Wow, jauh juga ya. Ada Pak Weli Kurniawan dari Malang. Ada Pak Surya Malang. Ada Ibu Linago dari Jember. Pak Peter Hadinata, Bandung. Wensop dari Bandung. Wah, oke. Sudah banyak sekali ya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menghadirkan pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang dokter umum yang hari-harinya sebagai PNS ya Bu ya, dokter umum. Betul. Dan beliau ini lulusan S2 dari Brisbane, Australia. Beliau adalah Dr. Ferawati Erni. Apa kabar, dokter? Baik, apa kabar? Aduh, kangen sekali, dokter. Sudah 1 bulan ya, semenjak kita Ya, roadshow bersama ya. Baru kali ini betul. kita tatap muka lewat online ya, dokter ya. Ya, sudah pelotos kepala itu. Efek dari Malaysia kemarin, dokter. Iya, Upin iya, iya. Ipin. Iya. Oke, Ya, dokter Vera, bagaimana? Udah siapkah dengan materi? Dengan siap. topik rahasia tetap muda yang sehat dan aman, dokter. Ya, Ini baik. benar-benar topik yang luar biasa, dokter. Karena semua Mm-mm. pengen awet muda, tapi nggak Untuk tahu caranya ibu-ibu gimana. terutama biasanya paling hobi itu yang namanya cantik ya. Ah, betul, Oke. dokter. Oke, dokter. Mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat saya kasihkan ke dokter. Spotlight ini milik Anda, dokter. Tolong ya, terima kasih atas kesempatannya. Tolong diperhatikan, Mas, apakah share screen saya sudah ada dan apakah bisa berjalan atau tidak. Nanti tolong diinfokan. Siap, sudah jelas, dokter. Oke, ini judul hari ini. Selamat malam, Bro and Sis. Apa kabar semuanya? Saya cium banyak bau-bau ya, bau-bau durian. Ya, yang dari Malaysia itu saya ucapkan selamat dan seharusnya itu sudah dapat imbus luar biasa ya dari Living for You, rewardnya yang luar biasa. Saat ini saya belum bisa, tapi nanti kalau di Bali apapun berikutnya berusaha ya, saya juga akan hadir di sana. Mohon doanya, Bro and Sis. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai rahasia tetap muda, cara sehat, dan ingat satu lagi, aman ya. Tentu saja kita mau sehat dan aman, cantik, muda, tapi tidak hanya menuju yang penyakit ya. Tentu saja kita harus terutama itu kesehatan. Jadi kalau kita bahas tentang kesehatan, tentang pengennya awet muda, tentang kepengennya cantik terus ataupun kulitnya kenceng itu sudah dari zaman sebelum Masehi. Nah, ini susah juga ngomongnya. Kalau soal misalnya sejarah ada Masehi, ini sebelum Masehi ya. Jadi sebelum Masehi kita tahu ada ratu yang namanya Cleopatra. Saya rasa semua orang pasti paham. Ini ratu kecantikan Mesir. Nah, kalau sekarang kita ada Ratu Kecantikan Indonesia, Putri ya, Putri Indonesia, lalu Putri apa istilahnya tuh World ya, ke dunia seperti itu. Itu sudah ada dari sebelum Masehi. Maaf sebelumnya. Jadi Ratu Cleopatra ini sangat memperhatikan rahasia kecantikan dari kulitnya dan awet mudanya beliau ya.
Dan juga di tahun 1900-an ini mungkin era industri ya. Kalau dari sejarah, setahu saya itu ada dari wanita Jepang maupun dari Eropa maupun Asia, itu semuanya kepengennya tetap begitu. Jadi pengennya tetap kulitnya kenceng, awet muda. Benar nggak? Coba di sini yang hadir pada malam hari ini, saya yakin tidak hanya sis-sis saja, tapi bro-nya juga kayaknya deh. Kayaknya saya lihat foto-foto beberapa di Malaysia itu umurnya naik-naik semua. Artinya apa? Naik ke muda ya. Berarti bukannya naiknya jadi lebih tua, tapi lebih awet muda ya kelihatannya. Nah, nanti rahasianya apa kita lihat di bawah. Lalu di tahun yang era terkini, yaitu tahun 2023, kita lihat di sini ya, banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi yang hadir. Jadi entah namanya alat apapun itu, entah obat krim bagaimanapun, semahal apapun, nah it's no problem ya, selama kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan yang kita inginkan. Hanya saja ini akan dokter bahas di sini, apakah kita bisa menemukan strategi atau rahasia yang tepat sehingga kita bisa mempertahankan kecantikan dan ketampanan kita, karena malah hari ini semua ada bro-bro kita juga ya, tidak hanya sis. Nah, itu harus dengan cara yang sehat. Oke, di sini kita cerita sejarah dulu ya. Nah, kalau tadi Cleopatra dia punya rahasia itu mandi susu. Nah, berarti harus siapin susu nih, mandi loh, bukan cuci muka. Berarti susunya ekstra banyak ya. Seperti di foto ini. Nah, kalau misalnya kita spa zaman kini pun mandi susu juga masih terkenal. Kenapa? Karena dalam susu itu terdapat retinol. Jadi dia ada yang berperan ya, itu ada semacam zat yang disebut dengan retinol. Dia sebagai anti aging dan juga dia ada kaya dengan vitamin D yang bisa melindungi kita dan bisa mengimbus ya kerja dari sinar UV matahari, membantu penyerapan apa? Bro Ensis pasti paham kalau ikutin seminar yang telah dokter bawakan ya, yaitu kalsium. Lalu di dalam susu tentu saja kita ada protein. Dia akan menjaga elastisitas kulit juga. Jadi makanya jika kita rutin mandi susu, maka kulit kita bisa seperti Cleopatra ya. Jadi halus, lembut ya, glowing dan dia menjadi lembab. Hanya saja gimana Bro Ensis? Satu kali spa itu bisa kalau minimal ada diskon 300.000 ya. Itu sekali spa ya. Kalau kita harus punya tempat sendiri, produksi istilahnya beli susunya sendiri ya kita bisa bayangkan berapa ya. Nah, itu zamannya di Mesir. Lalu kalau di bangsa Romawi itu dia punya rahasia kecantikannya sendiri. Mereka punya racikan masker. Nah, ini ada brains-nya, ada beautiful with brains. Ini artinya dia pakai semacam rempah-rempah. Jadi dia ada daun barley, ada madu, ada kacang lentil, ada minyak oregano, ya, belerang kadang cuka, minyak angsa, daun basil dan hawthorn. Itu semua diracik dulu. Lalu akhirnya bisa menjadikan satu masker yang selalu dipakai rutin oleh mereka untuk menjaga kesehatan kulitnya. Jadi semua itu memang bagus karena dia adalah terdiri dari bahan yang alami. Nah, tujuannya kembali lagi membuat kulit kita jadi lebih kencang, lembab, putih ya. Nah, itu yang diinginkan oleh perempuan-perempuan pada zaman Romawi. Nah, ini zaman era industri ya, 1900-an sekian-sekian gitu. Jadi ditemukanlah kunyit. Nah, kita perhatikan kembali lagi kunyit ya. Kenapa kunyit? Karena kunyit ini banyak sekali manfaatnya. Dia bisa mencerahkan kulit yang gelap karena paparan sinar UV, apalagi kita yang di daerah tropis ya. Notabene orang sukanya bilang, saya pengennya kulitnya glowing, cerah gitu ya. Kalau bisa ada lalat langsung lengser gitu. Saking mulusnya ya. Jadi dia mencegah istilahnya peradangan kulit. Nah, jadi dia juga sebagai antibiotik atau antibakteri jika ada jerawat dan dia juga bisa merawat jika ada bekas luka di kulit kita. Karena apa? Karena kunyit itu mengandung antioksidan alami ya, antiseptik, lalu kurkuminoid dan vitamin C yang membantu merawat kesehatan kulit. Jadi kunyit ini bisa juga dibuat seperti masker yang seperti ada di gambar ini dan itu bisa dicampur dengan berbagai macam bahan alami lainnya ya dan itu dipakai secara rutin oleh mereka. Bahkan tidak hanya di muka tapi juga bisa di wajah.
Nah, ini di tahun sekarang ini kita lihat udah banjir ya. Coba bro and sis, siapa di sini yang mungkin sis-sisnya kali ya. Nggak tahu kalau bro-nya, mungkin bro-nya pergi ke klinik Living for You ya, bentuk otot. Cara dan biaya modern merawat kulit, berapa banyak tuh? Kalau saya lihat TikTok dari selebritis ya, satu kali masuk bisa 20 juta loh. Itu satu kali perawatan. Kenapa? Karena dia bisa lakukan suntik, ya, lakukan laser, belum lagi dermabrasi. Kalau yang itu masih puluhan hitungannya. Jadi dia nggak main lagi bahan alami. Sebab apa? Karena dia punya waktunya lebih sempit ya. Orang kalau di zaman tahun ini 2000-an ke atas itu milenial itu zaman semua serba cepat, serba gampang, harus hasilnya cepat ya. Nah, jadi bahan alami itu sulit gitu. Berbeda dengan zaman-zaman dulu ya. Semuanya mulai pakai bahan kimia. Jadi yang pasti biayanya itu pasti lebih mahal. Ya, bisa sampai jutaan, puluhan juta seperti yang Dokter bilang tadi, suntik botox, filler, apapun maunya ya. Ratusan juta bisa juga gitu. Karena adanya yang namanya operasi plastik ya. Jadi ada semacam yang sering itu di Korea. Nggak masalah, mau punya hidung bengkok, mau punya hidung pesek, gampang itu bisa dibenerin. Jadi ada semacam investasi ya yang di dunia bidang kecantikan ini itu menjamur di seluruh dunia. Nah, dan juga ada obat-obat yang dipakai, obat-obat krim, yang itu serum ya semacam itu yang harus terus dipakai setiap hari supaya terjadi adanya kekencangan kulit, kelembapan dan glowing tadi yang dokter katakan tadi. Berarti cara-cara seperti ini itu diharapkan untuk saya pasti ketujuannya ingin lebih baik. Gak ada mungkin orang mengeluarkan investasi hampir ratusan juta ya, yang mungkin jutaan, puluhan dan ratusan kalau dia operasi untuk mendapatkan hasilnya yang jelek. Benar nggak, Bu Rensis? Saya rasa semua pasti pengennya kalau sudah keluar sedemikian adalah manfaat yang didapatkan ya. Hanya saja ternyata, nih kita lihat di slide berikutnya, ada banyak efek samping yang terjadi dengan adanya perawatan-perawatan yang salah. Nah, ini biasanya terjadi karena salah tempat, ya. Mungkin kadang-kadang banyak sekali karena bahan kimianya yang terlalu berbahaya dan tidak cocok untuk di kulit kita. Maka yang awal kulitnya itu tidak begitu parah, bukannya kita mau ke arah lebih baik, malah dia menjadi lebih buruk, ya. Seperti contoh-contoh di sini, ini hanya dokter hadirkan beberapa. Ya, jadi yang awalnya mungkin tidak ada jerawat, kepengennya kulitnya lebih mulus, malah timbul jerawat seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ya bronsis jika kita tidak bisa memilah dan memilih perawatan kulit yang mana yang bagus untuk kita ataupun cara yang aman. Nah, itu tadi dokter bilang di depan, bagaimana cara kita mau supaya kita bisa mendapatkan kekencangan kulit, kelembapan kulit, badan yang sehat. Ya, caranya kita pilih. Jangan kita salah jalannya atau salah pilih perawatan. Ini yang lebih fatal lagi. Tadi kan dokter sudah bilang, ada jutaan kita keluar. Sekali perawatan loh, itu 1 juta. Itu hanya semacam dermabrasi atau laser CO2 ya. Mikrodermabrasi lah dan semacamnya, peeling ya. Nah, yang ini bisa semacam operasi. Jadi dia lebih secaranya sisanya lebih global lagi ya dikerjainnya. Jadi misalnya kita pengen hidung kita lebih mancung, dibenerin, kasih apa gitu. Terus kulit kita rasanya kendor-kendor, itu langsung ditarik ya ke atas. Jadi lebih ekstrim. Nah, istilahnya seperti itu. Makanya kejadian ini mungkin membutuhkan lebih banyak biaya. Jadi bisa sampai ratusan juta ya untuk kita invest, bahkan miliaran. Ya. Kalau artis-artis itu kita lihat, bahkan mereka mengatakan mereka bisa mengeluarkan uang sampai miliaran demi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Seperti itu. Hanya saja hasilnya tidak sesuai. Ya, ini contoh-contoh kegagalan dari operasi plastik ya. Jadi mungkin kalau sudah terjadi seperti ini, mau dibenerin kembali itu susah ya, Bro Ansis ya. Nah, saya rasa pikiran ini harus kita tanamkan dulu ya di kita sebelum kita memutuskan sesuatu
perawatan lah, entah treatment atau apapun itu harus kita pelajari dulu, Francis. Sebagai seorang ahli kesehatan, saya menyarankan untuk kita melihat konsekuensi dan resikonya. Lalu kita mempelajari dengan pasti, baru kita mengikuti. Ya, seperti itu. Nah, ini krem. Jadi dia hanya pakai krem ya, Bro Ensis. Jadi tidak melakukan tindakan. Kalau tadi kan tindakannya ada yang sederhana, ada yang hanya misalnya laser, itu kan sederhana ya, tidak ekstrim. Tapi kalau operasi itu semacam merubah bentuk ataupun struktur. Terkadang rahangnya itu dipotong seperti itu ya. Tapi kalau yang ini hanya masalah di krim perawatan. Jadi obat-obatan itu yang diracik. Nah, yang ada yang lebih agak sedikit mungkin sering Bro Ensis mendengar itu namanya ketergantungan. Ya, ketergantungan itu artinya jika dipakai dia bagus. Tapi saat krim itu terlepas oleh kita terjadi breakout atau menjadi jerawat yang muncul menjadi lebih parah. Jadi semacam ya kalau orang istilahnya itu kayak ketergantungan atau jadinya tidak bisa lepas dari krim itu. Nah, itu juga cukup berbahaya ya. Jadi makanya dokter lebih menyarankan kita memilih cara yang lebih alami. Nah, harus kita sadari itu. Nah, sekarang Bro Ensis sudah mulai terbuka pikirannya. Harapan dokter bisa kita sama-sama lebih bijaksana ya dalam memilih jalan. Semuanya mau baik, semuanya mau sehat, semuanya mau cantik, semuanya mau cakep, tapi bukan ke arah jalan yang salah. Benar ya Bro Ensis ya. Dan kalau bisa, coba sekarang dokter pikirkan satu hal lagi nih. Kepengennya hanya cantik di fisik luar, tapi dia innernya nggak ada. Contoh misalnya, orang bisa saja merubah tampilan depannya, casingnya lah istilahnya. Tapi secara isi, secara dari sel, saraf, dan sebagainya, misalnya contoh ingatan, atau lemotnya seseorang. Misalnya sudah masuk usianya ada, terus dia sering pelupa. Nah, Bro Ensis merasa seperti itu. Jadi memang penuaan itu tidak hanya terjadi di casing luar, tidak hanya terjadi di kulit luar, tetapi akan terjadi penurunan fungsi sel-sel secara menyeluruh. Baik dari seluruh ya sel saraf, sel jantung, sel ginjal, sel hati itu akan terjadi, Bro Ensis. Nah, kalau misalnya kita pilih cara yang nanti ya, tentu saja Bro Ensis bisa tebak nih. Kalau Dr. Vera sudah ngomong awet muda, pasti nih mau jelasin tentang apa? Coba, pasti lift telo. Iya, karena memang telomerase yang dihasilkan dari lift telo for you kita itu bisa membantu semua sel. Jadi inner beauty-nya. Jadi misalnya kita sudah, kalau misalnya yang tadi yang dokter jelaskan itu hanya di outside, hanya di luar, hanya casingnya dibenerin. Tapi under di dalam mantep, Bro Ensis. Karena krem, dermabasi CO2, ataupun operasi plastik yang ekstrim itu hanya bisa motong tulang, tapi nggak bisa saraf kita dibenerin. Nah, jadi secara fungsi metabolisme masih seperti itu, masih seperti selnya kita tua. Nah, sekarang kita punya cara yang lebih smart nih, gitu. Jadi kita harus pahami, benar nggak? Pahami bagaimana itu proses penuaan. Ya kan? Misalnya umur 30 begini mukanya, masih kenceng. Ya kan? Ini normalnya Bro Ensis ya. 99, sekian persen setiap manusia melaluinya seperti ini. Jarang yang dari lahir keriput atau itu pasti ada sindrom atau kelainan genetiknya ya. Tapi kalau secara normalnya dia seperti ini. 30 tahun masih cantik, tidak perlu macam-macam, tidak perlu banyak sekali diintervensi. 40 mulai menurun, ada keriput ya. Bayangin di sini, ada penurunan, smile-nya lebih jelas. Nah, itu makanya mulai orang mau di casingnya mau diperbaikin nih. Mau dikasih filler lah, mau dikasih botox lah, biar kerutnya tambah kencang gitu kan, nggak terjadi. Tapi kalau kita sekali botok, Bro Ensis, itu nggak bisa stop gitu. Benar nggak? Nggak yakin dok. Nah, percayalah Bro Ensis. Coba kita bayangin sesuatu yang sudah diintervensi tidak dikerjakan kembali, itu maka akan lebih berat kembali. Jadi dia kalau nggak dibantu dengan obat itu, maka dia akan lebih turun. Tentu saja dia akan dilakukan rutin. Satu kali suntik itu bisa 2 juta. Itu satu per titik ya, Bro Ensis ya. Nah, kalau di umur 50, ini yang terjadi.
Jadi kita harus tahu nih, bayangin ini hanya casing luar, sedangkan di inside di dalamnya gimana? Nah, kita kan kalau mau sehat, nggak cuma di luar, nggak cuma casing luar. Bener ya, Bu Rensis ya? Siapa yang sepakat sama saya, silakan di kolom komentar. Kita sama-sama. Jadi, yang kepengen kita perpanjang, itu adalah longevity gene-nya, telomer kita, gennya. Jadi kalau misalnya genetik kita dari DNA-nya yang kita benerin, itu yang menjamin tuh dari dalam, ya sama seperti misalnya punya mobil. Walaupun mobilnya itu mau dipolet sedemikian klimis di luar, tapi kalau usia mesinnya itu tidak kita benerin, tidak diganti engine yang utamanya, tentu saja dia masih dibilang mobil tua. Setuju ya, Francis ya? Seperti itu. Nah, jadi dengan kita menambah telomer, ya, kita bisa membekukan umur. Jadi kita di sini nih, semakin kita bisa lebih cepat menemukan ilmu teknologi ini, istilahnya ya, ilmu teknologi terkini, penemuan dari semacam penelitian ya tentang kesehatan. Kita tahu nih sekarang di usia kita. Misalnya ada yang taunya, saya lihat banyak yang ganteng-ganteng ya, bro-bro kita, sis-sis kita yang cantik-cantik gitu ya. Dia bisa membekukan umur gitu. Bisa membalikan usia pemeremajaan sel dengan hanya mengkonsumsi Livelo setiap hari. Ya tentu saja tidak perlu sampai di umurnya yang waktu kita 30 tahun ke bawah, ya Bro dan Sis ya. Nah, jika kita mau menjaganya sehingga tidak terjadi kenaikan ataupun bertambah umurnya itu ataupun kita menjadi ada tuanya, ya kita harus konsumsi terus nutrisi tersebut ya. Nah, jadi orang yang muda yang sehat, regenerasi sel itu terjadi terus-menerus dan itu seimbang terjadinya. Tapi kalau sudah tua, penuaan itu dia lebih cepat dibandingkan proses pertumbuhan sel yang baru. Nah, itu bronsis. Jadi dia kayak kalah gitu. Jadi kalau misalnya saat kita tidak makan telomer, tidak makan Liftelo for you ini, berarti kita siap dengan konsekuensi bahwa kita akan menua. Sebab itu adalah proses alami. Nanti kita bahas lagi di bawah. Ini adalah penemuan-penemuan yang dilakukan. Jadi ada Barbara McClintock, ada Hermann Joseph Muller, lalu diteruskan. Ini kan tahun 1930, lalu diteruskan lagi ya di tahun 2009. Ada Elizabeth Blackburn, John Stokes ya, Carol ini di saat inilah tahun 2009 baru mereka bisa mendapatkan hadiah Nobel. Karena apa? Dia sudah tahu dan dia tahu fungsinya dan dia tahu bagaimana cara untuk kita memperpanjang telomernya ini. Nah, itu yang diberikan hadiah Nobel. Sebab penemuan ini bisa mengubah masa depan dunia. Kenapa Dr. Vera bisa ngomongin seperti itu? Ya tentu saja. Dengan kita mengetahui bahwa, membekukan umur, membuat engine di dalam kita itu sehat, adalah kita bisa menunda penuaan nih. Karena kalau kita tua, seluruh sel kita itu fungsinya akan menurun. Itu sudah automatically. Coba kita pikirkan dulu kita waktu muda itu paling sakitnya cuma flu, ya kan? Tapi kalau sudah usia nambah, di mana kita di umurnya sudah 50 ke atas, darah tinggi mulai ada. Makan nggak makan, kolesterol masih tinggi terus. Benar nggak Bro Ensis? Gimana tuh? Lagi pergi ke Malaysia, pengennya makan durian, tapi kolesterol kita nggak mengizinkan. Gula darah selalu tinggi. Nah, makanya nggak bisa menikmati hidup ya. Jadi resiko penyakit kanker juga tambah naik, resiko penyakit diabetes juga naik. Kenapa? Karena telomer ini itu yang membungkusi dan melindungi DNA sel kita. Kalau di saat dia memendek dan makin mendek, itu maka umur kita makin menaik ya, nambah tua. Di saat itu imun tubuh juga kita menurun dan semua fungsi sel yang lain juga akan menurun. Termasuk kulit. Jadi kulit itu cuman impact-nya saja ya, Bro and Sis ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, itu. Jadi itu jam biologis. Jadi kalau misalnya kita bilang jam, sering pakai jam, kita kan tahu waktu itu tidak bisa mundur.
Benar nggak, Bro and Sis? Jadi jangan dibilang, nanti kalau ada kita misalnya klien, umur dia udah 70 keriput, dia udah banyak banget. Kita bilang, ayo makan Live Teluforius tiap hari, nanti bisa jadi umur 30. Ya, terus aja itu nonsen. Karena nggak akan mungkin dalam secepat itu. Ini bukan obat ajaib ya, Bro and Sis. Kita harus jelas menjelaskannya. So kalau mereka memang bisa buat pencegahan, itu adalah ditemukannya di umur berapa, di saat itu misalnya 30 atau 35 ke atas, akan lebih baik dimulai dari saat itu mereka akan menjaga asupannya dengan Listeroforium. Sehingga telomer ini akan dijaga, ya. Sel kita, DNA, kromosom kita akan terjaga. Sehingga saat itulah dia menjaga kesempurnaan bentuk ya dan mengontrol siklus replikasi sel. Seperti itu, Bronses. Oke. Nah, jadi misalnya Listeroforio ini itu kalau misalnya genetik, ada kasus-kasus tertentu yang memang misalnya khususnya kasus genetik itu tidak bisa diintervensi dengan Listeroforio. Tidak semua hal kasus ya, Bro and Sis. Jadi saat itu juga kita harus memilah-milah gitu. Ini kan untuk makanan kesehatan. Dokter Vera selalu mengatakan bahwa this is superfood. Kenapa dokter selalu ngomongin ini superfood? Ya, nanti kita jelasin lagi di bawah supaya lebih jelas. Makanya memang Bro and Sis itu harus selalu ikut ya dalam untuk menambah pengetahuan sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang tepat dan bisa tidak salah dalam memberikan info ya kesehatan kepada pengguna Live Teleforium. Jadi kromosom ini adalah bagian yang terkecil ya dari sel itu bagian terkecil ada kromosom di dalamnya karena kromosom itu terdiri dari DNA yang melingkar-lingkar susunannya ada itu ya di sekitar protein yang mendukung struktur tersebut itu sama seperti mainboardnya kita. Jadi kalau orang bilang komputer ataupun HP dia ada punya otak utamanya CPU-nya lah orang bilang. Nah, kalau itu rusak karena virus atau sebagainya dan terintervensi atau dia memendek, maka mulai error ya, Bro ya. Awalnya mungkin lagging, agak lemot-lemot gitu. Setelahnya nanti bisa lebih parah. Ya, itu. Makanya kita harus jaga kondisi ini supaya dia stabil strukturnya. Gitu. Nah, ini gambar yang sangat sederhana ya. Kalau tadi kan susah banget gitu, karena kalau saya sebagai seorang dokter itu memang sering baca di mikroskop dulu waktu sekolah dulu ya. Jadi bisa menggambarkan, oh ya memang itu ada dunia sel yang kita pelajari. Ada namanya mitokondria, adanya kromosom, adanya DNA. Itu gampang kami bisa mengerti karena kami belajar di bidang itu. Tetapi untuk orang awam, cara kita menjelaskannya, mungkin kita bisa memakaikan metafora ini tali sepatunya nih. Nah, tali sepatu itu kan ada pemegang simpulnya, benar nggak? Yang simpul, sehingga kita gampang ya untuk mengikat ataupun melepaskan tali tersebut. Nah, kalau misalnya simpul itu atau ujungnya itu sudah tua, maka simpul itu akan lepas. Nah, saat itu talinya di ujung-ujungnya ini akan tidak teratur atau buyar. Nah, di situ yang disebut dengan ujung tali sepatu itu adalah telomer. Itulah pelindung sel kita supaya sel kita tetap awet muda sesuai dengan struktur yang awal dan dia tidak menyebabkan banyak sekali penurunan metabolisme karena daya tahan tubuh yang menurun. Ya, seperti ini. Jadi memanjangnya telomer itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ya. Jadi dia bisa membuat kita meningkatkan status kesehatan. Jadi kayak misalnya tiba-tiba adanya osteoporosis ya, kepadatan tulang menurun, ini di tulang. Kalau kulit dia bisa keriput kayak tadi. Itu namanya telomer kita sudah mulai memendek tuh. Berarti kita sudah mulai hati-hati tuh. Sistem kekebalan, lalu ada penyakit kencing manis ya, mulai kena kanker ya. Jadi kita ada masalah kulit nih ya, berhubungan dengan penuaan, entah bintik hitam, entah jerawat, entah keriput ya, penurunan kantong mata dan sebagainya. Itu yang kita harus berpikir bahwa ini hati-hati nih, telomernya udah mulai mendek nih.
Nah, itu ya Bro and Sis ya. Jadi kita harus pikir bagaimana caranya kita mendapatkan asupan nutrisi untuk menambah enzim telomerase ini. Ini nutrisi. Jadi nutrisi itu yaitu namanya food. Kenapa kita makan, Bro and Sis? Sebab kita pengen memenuhi nutrisi. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Jadi dalam nutrisi itu ada yang namanya makronutrien. Makronutrien itu yang besar-besar. Contoh seperti karbohidrat, protein, lemak. Saya rasa ini sudah diajarkan pasti. Semuanya sudah paham tentang karbohidrat. Ya, karbohidrat itu ya seperti nasi, jagung, ubi, tepung, ya, sagu ataupun gandum, ya, kentang itu masuk karbo. Proteinnya dari hewani, dari nabati. Kalau hewani daging, ikan, kalau nabati kacang, ya. Kalau lemak itu bisa ada yang lemak nabati, ada juga lemak hewani. Kalau mikronutrien itu lebih kecil dia, tapi nutrisinya tetap dibutuhkan. Seperti apa? Vitamin dan mineral. Tapi jumlahnya dibutuhkannya kecil. Nah, itu namanya makanya dia disebut mikronutrien. Nih, dia penting. Nutrisi ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh sel kita. Jadi supaya sel kita bisa sehat, supaya telomerase kita tidak memendek, dia butuh asupan makanan. Itu yang pertama. Lalu akan butuh yang namanya oksigen. Hanya dua hal itu, Francis. Jadi fungsi dari nutrisi yang kita dari makanan-makanan yang kita makan ya, walaupun misalnya bentuknya apa tuh live tell for you, yaitu tadi saya bilang itu superfood, makanan super kita sebenarnya. Sebab apa? Nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk memperpanjang telomere kita semua ada di dalam satu saset tersebut. Jadi dia mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia, menjaga tingkat energi supaya tubuhnya tetap optimal, sebab sel kita makanannya cukup, oksigennya cukup. Nah, kalau fungsi selnya baik, jadi nggak akan ada yang namanya melebar ke samping. Lalu kesehatan mental juga bagus. Sebab apa? Kita tidak pernah yang rasanya, kok kenapa kita jadinya kok sering moody, terus akhirnya merasa sepi, terus akhirnya pikun, seperti itu tuh nggak akan terjadi ya. Karena kita kembali sel kita tuh sehat dan kita merasa mudah seperti itu ya. Lalu risiko penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, kanker, dan itu apa penyakit jantung koroner, penyumbatan jantung yang sampai pasang ring dan sebagainya itu bisa kita hindari ya, Francis. Sehingga kualitas hidup kita akan lebih baik. Kalaupun kita panjang umur, berarti sehat gitu tuh senang gitu. Kita panjang umur dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat, sehingga kita bisa menikmati hidup. Nih, jadi kalau dari dulu nutrisi itu bentuknya makanan alami yang berwarna-warni seperti itu. Jadi kita butuh selalu makan itu dipikirin warnanya. Jangan makan hanya yang penting kenyang, Bu Ensis. Repot Dokter Vera, gimana caranya? Mau pikirin hari ini aku makan warna apa dan sebagainya. Nah itu Bro Ensis. Kalau kita merasa bahwa susah, karena ini diet umur panjang, ini konsekuensinya. Kita mau sehat, kita mau cantik, kita mau ganteng, kita mau tetap fit di walaupun umur kita nambah di 60, 70, tapi seakan-akan kita masih tetap di usia 40, ya berarti kita harus konsekuensinya harus nih dipikirin gini. Makannya harus begini warna-warni. Repot gimana? Nah, ini ada solusinya kita coba ya. Nah, jadi kita tahu nih, Living for You sudah memberikan produk-produk yang mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Tidak perlu lagi kita mencari repot-repot di pasar. Ini warnanya warna apa, warna apa. Ini kita lihat sudah ada warnanya. Ya kan? Semua yang dibutuhkan udah siap. Oh, saya mau high dietary fiber nih. Kurang saya makan sayur. Bolehlah Live for You. Alami nggak dokter Vera ini alami nggak? Iya alami Bro and Sis. Makanya bentuknya bubuk. Kalau dia jadi dijadiin kapsul, dijadiin tablet, itu udah pakai bahan kimia namanya. Tapi kan ini melalui proses pengeringan, ya. Itu logikanya. Oke, saya nggak bahas lama di situ. Lalu ada terapi sel yang membalikkan penuaan. Ingat tadi dibekukan, Bro and Sis. Jangan kita berlebih-lebihan dalam menerangkan. Nanti orang sudah berharap, Bro and Sis.
Karena Live Telo for You nggak akan mungkin seperti operasi plastik ya. Dan harapannya tidak akan ada kegagalan ataupun kesalahan dalam kita memberikan Live Telo jika kita menjelaskannya dengan tepat gitu, Bro and Sis. Jadi ini adalah semacam nutrisi yang menunda penuaan ataupun membekukan umur kita. Sebab apa? Nutrisinya itu dibantu nih. Telomernya manjang, maka hidupnya akan lebih lama. Seperti itu. Kemampuan daya tahan tubuh meningkat sehingga sel kita akan lebih sehat, maka segala penyakit akan say bye-bye. Seperti itu. Francis ya. Nah, dan dia bentuknya hanya herbal, nutrisi, food. Nih, bahan-bahannya. Jadi ada extramethysol. Ini semua sudah diteliti, Bro and Sis. Bacopa monnieri. Kembali lagi kita temukan di sini kunyit, ya. Ekstrak buah delima, ya. Ini akaterong selatan, ginkgo. Kalau kita mau cari warna, semua sudah berwarna. Ada nanti resveratrol, ada ginseng, ini belum ada gambarnya. Saya akan melihatkan secara sekilas. Resveratrol itu dari anggur, ya semacam anggur. Jadi di sini sudah jelas. Makanan diet panjang umurnya udah ada nih, udah tersajikan. Nggak perlu dicari, nggak perlu repot-repot. Benar nggak, Bro and Sis? Nah, begitu ya, secara penerangannya. Lalu ada stroberi, udah tahu nih warnanya apa. Kalau yang teh hijau ya pasti warnanya hijau, ya. Nah, ini satu persatu. Jadi, kalau ekstrak methysol ini untuk apa? Untuk melindungi otak kita, meningkat ke sistem kekebalan tubuh. Ya, yang pasti dia mempertahankan panjang telomer. Nah, ini methysol. Ini yang bahan aktifnya itu adalah silimarin. Jadi dia flavonoid unik dengan antioksidan yang kuat untuk mencegah segala kerusakan radikal bebas ke sel. Jadi dia ini sebagai perisai, pelindung kita, sel kita, pelindung sel. Jadi dia menjaga telomer kita lebih lama dan lebih sehat. Nah, karena dia juga menyeimbangkan fungsi lever atau fungsi hati, sehingga akumulasi terjadi racun ataupun polusi yang ada di dunia ini, zaman ini ya, itu bisa dikontrol ataupun dikendalikan oleh tubuh kita. Ini yang kedua ya. Ini herbal juga, bittersweet. Jadi dia untuk pengobatan jantung, hati, limpa. Jadi selalu digunakan secara dari tradisional Chinese medicine dari dulu. Ya, kalau dia bisa mengatasi anti radang, pembengkakan, perdarahan, adanya keluhan diare, biasanya pakai ini mereka, antibiotik alami. Nah, ini sudah tersedia di sini di dalam Live Telo for You kita. Ya, jadi kita nggak perlu pening gitu. Makanya dia adanya semacam superfood untuk mencegah dan memperpanjang telomer kita. Ini ginkgo. Ginkgo ini udah tahulah untuk kesehatan otak ya, untuk nutrisi antioksidan khususnya mengandung selenium, zinc, karoten itu untuk ingatan, untuk supaya memori kita nggak cepat pikun. Saya rasa itu yang saya bilang tadi. Kalau yang atas-atas tadi dokter bahas, walaupun kita keluar ratusan juta ya sampai miliaran, nggak akan bisa memberikan kita nutrisi seperti ini, Bro and Sis. Yakin dan percayalah, mereka hanya mengerjakan casing luar, bagian kulitnya saja. Tapi apakah itu membantu dengan penurunan sel kita di otak dan sebagainya? Tentu saja tidak, ya, Bro and Sis. Lalu ini kunyit. Tadi kan kita lihat di era industri tahun 1900-an orang pakai kunyit. Ini tersedia, Bro and Sis. Ada di Live Telo for You. Jadi dia bisa mengobati Alzheimer juga. Ya, saya rasa mungkin orang yang belum pernah mempunyai ya kasus ataupun menemukan keluarga yang suka lupa ingatan, mungkin nggak ngerasain gitu. Tapi kalau kita nonton film, saya rasa ya mungkin yang sering nonton film Korea dan sebagainya, ada ya cerita itu sedih banget ya, Bro Sis. Kalau kita mempunyai keluarga yang kita cintai, dia mempunyai penyakit lupa ingatan. Nah, itu bisa dicegah, Bro Sis, dengan superfood kita ini. Jadi dia meningkatkan fungsi otak, mencegah kanker, ya, dan dia untuk anti radang tadi, radang sendi, anti inflamasi yang alami.
Ini buah delima. Ini juga ada di Live for You. Dinamakan kalau di Turki dia buah surga. Nah, hebat nggak Bro Sis? Jadi dia kaya banget dengan vitamin B, C, kalsium, kalium, dan kandungan mineral lainnya. Bisa Dokter Vera, ada nggak di itu kan banyak tuh di mall-mall ada jual nih juga buah delima. Iya benar Bro Sis. Tapi ingat, di saat makan yang nyatanya yang belum diekstrak, itu tentu saja perlu dosisnya lebih banyak. Kan pernah dicoba ya di air Emerald Diamond kita. Itu Mas Fijar ya. Nah, moga-moga cepat sehat ya, Mas. Itu pernah dia cek. Jadi kalau di buah jeruk itu dia punya hidrogen hanya 50. Nah, kalau kita bisa proses satu air itu sekali proses bisa sekitar 600-an hidrogennya. Nah, kalau dikalikan mungkin sekitar 6-7 jeruk katanya. Mau makan tiap hari 6-7 jeruk, itu baru hidrogen loh. Vitamin C-nya gimana? Vitamin B-nya gimana? Kalsiumnya gimana? Saya punya foto satu yang saya pernah juga share kalau Bro Ensis ingat. Itu banyak sekali buahnya kalau supaya kita bisa memenuhi asupan oksigen dan asupan hidrogen seseorang tubuh kita. Jadi sehari harus makan berapa biji apel dan sebagainya. Apakah kita sanggup? Nah, sedangkan kalau Live for You, kita sudah diekstrak nih, sudah ada dosisnya, sudah diukur oleh BioLife. Ya, ini luar biasanya. Lalu ini yang anggur tadi ya, resveratrol. Jadi dia juga sebagai pelindung anti kanker. Jadi dia juga kadang-kadang dipakai untuk antioksidan dan dia bisa membantu di dalam masalah di lipid ya, masalah di kolesterol. Ya, resveratrol melawan kolesterol ya, Bro and Sis. Karena kolesterol ini juga susah kalau kita susah kontrolnya. Kadang-kadang saya banyak ketemu pasien kalau dia sudah usianya ada, kalau ditanya tinggi itu bisa sekitar 300 kolesterolnya, makan apa Bu? Wah, saya sudah nggak makan telur, saya sudah nggak makan seafood, katanya saya sudah nggak makan minyak. Saya pikir jadi Ibu makan apa? Cuma bubur. Saya rasa merasa bahwa kasihan banget ya hidupnya seperti itu. Nah ya, saya rasa nggak akan ada orang yang mau. Benar nggak Bro Sis? Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi semacam penemuan-penemuan yang seperti ini ya, Live for You. Nah, ini ekstrak terong selatan. Jadi dia sering dipakai di India, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ekstrak-ekstrak dari herbal yang memang bermanfaat itu memang sudah dipilih ya Bu Francis ya, dipilih dan diuji secara klinis dan memang dia berfungsi untuk menaikkan telomer kita itu. Jadi ini. Jadi mau hidup lebih sehat, mau hidup lebih panjang umur, ya ini jawabannya. Live for You lebih aman, aman dan sehat, dan luar dan dalam. Apa itu? Ya tadi bisa ke kulitnya luar itu cuma impactnya saja. Yang penting itu dalamnya, benar nggak? Selnya. Luar juga penting, dia akan mengikuti Bro Sis. Kalau kita sehat di dalam, kulit kita pasti kelihatannya bagus. Nggak percaya Dokter Vera, masa nggak percaya? Serius Bro and Sis. Kalau kita punya penyakit, misalnya contoh liver kita saja, itu bisa kelihatan loh dari muka. Kenapa biasanya kusem mukanya itu? Lalu hitam. Wah, percaya nggak percaya Bro, saya ini bukan paranormal, saya ini seorang dokter dan memang seperti itu kecenderungannya. Makanya kita dia bisa memperbaiki sel, ini yang innernya yang bagus. Nah, ini impact yang lainnya yang sederhana, yaitu memperlambat penuaan dini atau anti-aging. Nah, ini mencegah penyakit jantung, diabetes, dan menjaga fungsi liver kita. Sehari 1 bungkus di dalam 150 ml air, aduk rata, dan diminum di pagi hari. Siap untuk superfood kita dan boleh kita makan asupan yang lain tetap ya. Nah, ini tadi kalau tadi ada superfood, tentu saja kita perlu super drink. Nah, ini adalah Emerald Diamond Hydrogen Water. Jadi kita jangan ragu lagi ya dengan produk-produk yang Living for You yang bisa membantu kita untuk memenuhi seluruh asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rahasia tetap muda dengan cara sehat dan aman.
Kalau untuk emerald diamond hydrogen, dokter sudah bahas ya. Jadi kita bisa lihat dia bisa membantu tubuh kita mencuci segala yang busuk, yang menempel di dinding-dinding pembuluh darah kita, sehingga lancar dan tidak ada penyumbatan. Nah, itu ya fungsi dari emerald diamond hydrogen water dan juga sebagai anti radang. Saya rasa pada malam hari ini pembahasan saya tentang bagaimana cara kita mau nih pengen cepat melawan yang namanya penuaan, ada kuncinya. Pengen nih dokter Vera bisa kulitnya kenceng, ada kuncinya. Pengen dokter Vera tetap sehat, jangan sampai kita pasang ring jantung dan sebagainya, mau makan apa masih oke tuh. Nah, ditakdir kemarin makan durian bisa gitu, nggak bikin kita sakit, bisa ya Bro Sis. Jadi ingat sekali lagi, pelajari semua produk-produk Living for You yang memang sudah bermanfaat dan diuji klinis. Ingat, dan kita harus memberikan informasi yang tepat ya Bro Sis ya, sehingga memang manfaatnya dirasakan dan bukan overclaim. Di situ pesan dari dokter pada malam hari ini. Untuk paparan hari ini saya selesaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Hendra Suhendra. Terima kasih. Oke, Dokter Vera, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, pemaparan materi yang sangat luar biasa, sehingga kita pun tahu ya, apa itu kandungan-kandungan dari telomer dan apa itu manfaat dari tiap kandungan-kandungan tersebut. Terima kasih Dokter Vera, pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari para audiens? Kita buka pertanyaan ya, Dokter Vera. Boleh, silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat supaya kita bisa bahas satu persatu. Silakan. Kayaknya udah jelas semua ya. Sudah jelas semua sepertinya ya, dan semuanya sepertinya sudah mulai kembali muda, tetap awet muda ya. Iya. Banyak loh saya lihat para leader-leadernya itu kelihatan banget awet mudanya ya. Banget. Oh ini dokter, Mm-mm. apakah ada kontraindikasi untuk Liftelo, misalnya untuk pasien kanker? Ya, baik. Terima kasih ya Pak Juwono ya tadi ya. Jadi kalau Ya dari Pak untuk Juwono. kondisinya, makanya dokter selalu mengatakan kita itu lebih senang yang namanya pencegahan dibandingkan mengobati. Kalau kondisi status pasiennya itu sudah ada penyakit, ya seperti kanker terutama, di mana selnya itu sudah berubah. Nah itu sebaiknya kita jangan dulu intervensi dengan yang namanya Livtelo, kan tidak membantu untuk kondisi pasien tersebut. Tetap, nah, karena selnya kan sedang lagi apa kata orang tuh di luar dari normal, benar nggak? Nah, jadi kita kalau ada kasus-kasus yang namanya penyakit, sebaiknya tetap dikembalikan kepada medis, kepada dokter ahli. Setelah ditangani dan disembuhkan kankernya dan dinyatakan free dari sel yang abnormal, dalam tanda kutip dia ganas, maka baru boleh kita memberikan nutrisi food lagi, yaitu adalah Liftelo. Jadi dia untuk pemulihan, bukan untuk penyembuhan. Tolong kita dicatat di situ. Ya, oke. Saya rasa kalau masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Saya rasa mudah-mudahan jelas. Oke dok, terima kasih banyak dok. Ada pertanyaan lagi dok, dari Ibu Sri Rukmini. Oh sorry, di atasnya. Dari Lisa Japutra. Kalau kena kanker dan sudah pasang ring jantung, aman dok? Itu pertanyaan atau dia membuat komen? Pertanyaan, kalau kena kanker dan sudah pasang ring jantung, apakah aman dok? Nah, Seperti itu ya. kalau sudah kena kanker, tadi sudah dokter jelaskan, ya kan? Karena kanker ini terjadinya perubahan sel. Itu yang harus kita catat.
untuk kasus kanker ya. Tapi kalau untuk kayak misalnya pemasangan ring jantung dan sebagainya, itu ada tindakan intervensi dan selnya itu belum ada yang abnormal, selnya masih normal semua. So kita bisa kasih dia Leftelo, bisa kasih dia Emret Diamond Hydrogen Water untuk membantu supaya melancarkan sirkulasi darahnya, nggak masalah. Tapi kalau kanker itu kita khawatir kalau kasih Leftelo itu sebab selnya masih abnormal. Tapi kita sudah ada Liftera, benar nggak? Betul, ada Nah, Liftera dong. Liftera sudah dijelaskan ya kemarin waktu itu ada semacam kita udah pelajari juga, saya juga udah belajar sama Dokter Jimmy, ada gelombang di mana sebesar gelombang Liftera yang dipancarkan itu ada 100 sampai 300 megahertz itu yang bisa menghancurkan sel abnormal. Nah, diharapkan ya, dan tidak bisa langsung kita pastikan semuanya langsung, oh berarti serahkan semuanya pada Liftera. Kita jangan begitu. Makanya dokter sih lebih kepengennya kalau kita mencari apa istilahnya orang tuh untuk dikasih informasi lebih baik start dari yang sehat deh gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang ketemu kasus-kasus ya kita bisa cari kasih alternatif yang lebih aman dan cocok buat beliau. Mungkin bisa dengan Deftera dulu disambil dibarengi dengan dia terapi ke medis ya. Pak Hendra ya. Jadi Ya. dia masih tetap menjalani ataupun berobat gitu. Saya nggak mau langsung dilepas terapi dari dokternya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kemudian ada lagi dok, untuk usia 40, berapa banyak atau berapa lama dok konsumsi Liftelonya? Pertanyaan dari Ibu Sri Rukmini. Ya, halo Ibu Sri. Jadi gini, Bu Sri, kita bilang seperti saya senang dengan adanya banyak pertanyaan ya, Bro Ensis, karena itu bisa membuat saya paham sampai di mana pemahaman Bro Ensis sekalian dengan penjelasan saya. Nah, kembali lagi dokter ingin menyamakan persepsinya bahwa ini setelah dokter jelasin tadi, dia ada 12 kandungan macam lebih itu seperti nutrisi saja. Jadi dia tidak ada yang dibilang hanya semacam terapi atau obat yang sampai kapan dimakan dan sebagainya. So dia semacam nutrisi food, sama kayak kita makan makanan sehari-hari yang diet yang dokter tadi ada gambarkan satu piring yang dengan berwarna-warni itu adalah makanan yang setiap hari kita makan, benar nggak, Pak Indra? So kalau misalnya bisa misalnya dirutinkan dulu awal-awal. Terus pengennya agak dikelang nih sesekali karena makanan saya sudah sehat nih. Saya sudah bisa kadang-kadang nggak juga kurangin yang berbahaya, yang ayam-ayam yang ada hormon, obat-obat apa saya nggak makan lagi pengawet-pengawet. Ya udah maunya seminggu berapa kali dimakan, mau 4 kali, adik. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Minggu dimakan. Ya, sisanya itu agak perih sedikit misalnya karena memang harganya cukup ini ya. Tapi Ya. kalau dibandingin tadi yang perawatan yang dokter ceritakan itu ya cuman di casing luar yang diberi dan itu bisa orang keluar sampai kocek miliaran gitu. Nah, kalau ini kita steady ya terus karena dia semacam nutrisi yang menambah Bu, suplemen nutrisi kita. Seperti itu. Jadi nggak akan ada batasnya mau sampai berapa Bu. Jadi tergantung ibu gitu. Karena jika pengen sehat, maunya panjang umur, ya harus dong live for you gitu. Betul Ya. dokter. Ya. Ada pertanyaan lagi dokter. Mhm. Apakah Liftelo bisa membuat ketergantungan dok? Nah, itu kembali lagi. Kalau ketergantungannya karena cinta setelah makan difterio jadi sehat, terus cinta juga ketergantungan, benar nggak? Betul Ya dok. itu. Jadi tapi ketergantungan yang positif maksud saya ya. Nah, so misalnya kalau yang namanya ketergantungan yang dokter jelaskan tadi, misalnya dia obat krem, terus dia nggak pakai, terus dia jadinya lebih parah, terus dia jadinya jerawatnya tambah timbul semua, itu kan ke arah buruk namanya. Sama misalnya contoh, mohon maaf ya, ini kita bukan mau menyinggung apa-apa. Misalnya contoh merokok, misalnya kecanduan nih, merokok terus misalnya. Terus nggak merokok, terus rasanya pening, kepala, efek negatif ya yang terjadi. Nah, itu namanya kecanduan, itu namanya ketergantungan. So, ketergantungan ini saya ngomongnya
pikiran saya ke arah negatif ya Bu. Tapi kalau ketergantungannya karena positif misalnya, oh saya merasa lebih sehat, saya merasanya jadi lebih tenang, penyakitnya nggak ada, terus saya lebih kuat. So itu positif tuh, karena dia nutrisi Bu, nutrisi yang sehat buat kita, yang dimakan, yang mungkin kita nggak bisa cari terus setiap hari di pasar ataupun kita makan sebanyak-banyaknya. Tapi kita pakai dengan bantuan satu saset, terus akhirnya kita minum di 150 liter air, terus nutrisi itu terpenuhi untuk sel kita seperti itu. Jadi saya bukan ngomongnya ketergantungan ya, tapi semacam komitmen lah untuk memenuhi ataupun memberi reward ke sel tubuh kita yang selama ini sudah membantu kita untuk hidup dengan lebih enak dan lebih nyaman seperti itu ya. Ya, oke Ya. dokter. Ini ada pertanyaan lagi tentang sel kanker dok. Apakah Liftelo bisa mengaktifkan sel kanker? Karena dia lebih ke sel ya, jadi dia misalnya saat itu sel abnormal yang lebih banyak. Saat itu kan dia namanya lagi sakit nih. Kalau kita dibilang, oh kamu kena kanker, berarti sel kankernya lagi menang tuh di dalam tubuh dia. Karena secara sejogjanya setiap manusia itu punya bakat-bakat kanker tuh ada. Hanya saja selama daya imunitas kita masih baik dan kita bisa mengontrol, itu tidak akan menyebar. Jadi tidak akan ada yang berkembang lebih banyak dan sebagainya ya. Tapi kalau kita sudah didiagnosis sebagai kanker, artinya sel kanker atau abnormal itu sedang menang nih. Nah, kalau kita logikanya, kalau kita kasih nutrisi, mungkin bisa terjadi dia lebih cepat bereplikasi sel yang abnormal itu. Jadi makanya disarankan lebih baik di terapi dulu kondisi itu. Diftera ya dok? Ya, dengan diftera bisa, dan pasti kalau bisa semuanya itu kita lakukannya deteksi dini ya Pak Hendra. Semuanya itu ya. Jadi semua hal. Jadi misalnya kita bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi dengan kita screening, ketahuannya di awal akan lebih cepat diobati dibandingkan kita sudah ketahuannya di stadium 4. Nah, makanya daripada kita mikir, tunggulah dokter kalau saya sudah didiagnosis kanker baru saya liftera. Waduh. Nah, itu kayaknya pilihan yang kurang bijaksana ya kalau menurut saya. Iya, Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita ada teknologi, kita pelajari dan itu bermanfaat buat kita, why not we try, kita coba gitu. Benar nggak? Betul, Sehingga betul. kita bisa mencegah sebelum terjadi sakit. Seperti itu. Oke. Pertanyaan lagi dok. Ini ada kasus Ya, dok. Malam dokter Vera. Ini dari Bu Like ya. malam. Ya, Saya busui pernah pakai Liftelo dan bayi iya. saya aman saja. Namun ada Iya. tulisan tidak untuk busui. Jadi saya berhenti konsumsi. Apa boleh diteruskan lagi dok konsumsi Liftelonya? Iya, sebenarnya Liftelo itu kenapa kita lebih hati-hati ya, istilahnya mungkin dari secara di kemasan itu lebih kita warning lah intinya, terutama ke ibu hamil, ibu menyusui, di mana masih ada bayi ya, karena air ASI-nya itu kan akan mengalir ke bayinya, sedangkan kondisinya bayinya itu belum terlalu butuh yang yang kita lagi konsumsi ya ibu ya, Liftelo-nya. Liftelo itu kan semacam nutrisi, misalnya kalau zaman dulu itu kalau kita gabungin misalnya kayak minum jamu-jamu gitu, semacam ramuan herbal. Benar nggak? Kalau misalnya kita logikakan di Indonesia, kita kan sering tuh minum jamu-jamuan atau apa. Ada beberapa tertentu jamu yang mungkin tidak boleh dikonsumsi saat kita menyusui. Seperti itu, ya kan? Nah, kenapa dia berguna untuk ibunya, tapi dengan mengalir di air ASI itu bisa mempengaruhi bayinya. Karena ada zat-zat yang mungkin bisa belum dibutuhkan oleh bayi, tapi kena di bayi, seperti itu. Jadi maksud dokter, jika masih aktif banget menyusuinya, mungkin bisa ditunda dulu. Tapi kalau misalnya tidak begitu aktif lagi, misalnya usia sudah 6 bulan bayinya, tidak hanya ASI saja, makanannya sudah tambah yang lain, paling sesekali, ya nggak apa-apa minum Liftelo, Bu. Gitu. Karena dia kan lebih sedikit untuk terinfeksi ke bayinya. Seperti itu ya, Bu ya. Logikanya begitu. Oke Semoga bisa dokter. menjawab. Iya. Terima kasih dokter. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Elmina Chen. Dok,
kalau yang minum obat dokter anti nyeri karena tulang keropos, apa boleh mengkonsumsi Liftelo dan kalsium? Ya, boleh. Halo Ibu Elmina, apa kabar? Ini Ibu cantik juga ini. Iya, Dari Malang. dari Malang betul. Iya, ingat saya. Jadi kalau misalnya dia keropos, ya namanya kekurangan kalsium ya, tentu saja kita asupan kalsiumnya harus ditambah. Jadi perlu makan Nifcal, ya kan? Nifcal itu sudah komplit ya kan. Jadi dia ada kalsium, ada glukosamin, ada protein di sana, ya dikasih. Terus tergantung dia usianya berapa nih. Nah biasanya kan yang sudah keropos tulang dan sebagainya itu ada juga kejadian yang lain, tidak hanya di tulang. Nah jadi kita perlu Liftelo. Karena kalau Nifcal tentu saja kalsium itu tentunya hanya ke tulang dan gigi ya. Yang lain ya nggak ngaruh, benar nggak? Tapi kalau misalnya dia pengen supaya awet mudanya itu ke seluruh sel, so kuncinya Liftelo. Gitu. Ya, Ibu Elmina. Dok, ada Oke. pertanyaan lagi dari Ibu Ya. Linago. Apakah telo bisa untuk anak-anak yang kena sinus? Sinus umur di berapa umurnya? Ya, kurang jelas ini ya. Karena eh, penyakit kalau dokter sudah bilang tadi ya, penyakit sinus ya itu tuh Oh, 10 tahun dok dibilang. 10 tahun. Ya itu sudah ada namanya kondisi sakit ya. Nah, so ingat sekali lagi, nggak bosen-bosen deh dokter sama Bro NC sekalian. Saking saya love healthy, saya kepengen semuanya sehat, saya nggak bosen-bosen ngomong lah. Jadi kita pikir bahwa di sini adalah food. Saya nggak bilang ini treatment atau terapi. Ya, kecuali nanti Liftera itu agak berbeda ya. Ini saya bilangnya kan secara produk. Ya. Produk yang dimakan dari Living for You itu lebih ke nutrisi. Jadi dia kalau kita sudah lagi sakit seperti pernah kena sinus, berarti dia perlu perawatan Ibu. Jadi perlu dibawa ke THT, perlu makan obatnya dulu, perlu diperlakukan sinar atau apa sehingga anaknya sembuh. Seperti itu, ya. Apalagi usianya 10 tahun dan dicegah misalnya jangan sampai terjadi kekambuhan pilek dan sebagainya. Jadi dia harus ekstra dijaga karena dia ada kelemahan di bagian hidung ya, saluran pernafasan seperti itu. Nah, kalau misalnya 10 tahun secara logika telomernya masih baik, Bu. Benar nggak? Ya kan? Tadi kan kita ada ilmu nih, ada uji-ujiannya. Benar ya? So, ibu kasih Liftelo di usia 10 tahun, kayaknya nggak no necessary. Bukan ke situ tujuannya. Sebab seseorang itu bisa sakit bukan karena hanya proses penuaan, tetapi bisa karena ada bakteri atau dia ada alergi atau tulang hidungnya bengkok atau ada genetik dan sebagainya, Bu. Seperti itu. So, kalau misalnya usianya sudah di atas 50-60, yang dimana dulu waktu muda dia tidak pernah kena sinus, kemungkinan kita bisa dengan adanya Liftelo ini membantu dia. Sebab kemungkinan adanya penurunan fungsi sel yang menyebabkan hidung dia tidak bisa berfungsi secara sempurna karena adanya proses penuaan. Seperti itu logikanya. Bagaimana Pak Hendra? Apakah Ya, penjelasan saya cukup jelas? bisa diterima dokter. Jadi Ya. kalau untuk yang anak-anak, terutama ya, tapi yang orang tua itu juga kita nggak bisa langsung, oh berarti bisa nih semua pasti kita kasih Liftelo, enggak juga, tetap harus dibawa ke dokter kalau kondisinya sudah sakit. Nah, tapi kalau dia masih fit badannya, saat itu dia harus menjaganya dengan memperkuat dan menyempurnakan nutrisi selnya. Intinya gitu, supaya tidak jadi sakit. Oke? Ya, Oke. saya rasa mudah-mudahan jelas. Di kolom Q&A ada pertanyaan juga nih dok Iya, silakan. dari Ibu Musiatun. Iyo. Dok, ini kakak saya itu udah kena hipertensi, Mm-mm. jantung, Mm-mm. diabetes mellitus, kolesterol, juga asam urat. Waduh, diborong semua ini. Minim, minum Liftelo berapa kali sehari dok? Kalau Liftelo itu tetap sehari 1 kali ya. So kita nggak
nggak maksa orang harus 2 kali, nggak ada juga ininya sih ngaruhnya gitu. Sehari sekali aja dia minum pasti ya, cuman nggak bisa, namanya juga herbal ya kan, Ya, namanya juga yang alami, so kita nggak bisa asking cepet gitu ya, karena karena bukan dia kan obat ya, Dok. ya dia pelan-pelan nih memperbaiki. Yang namanya kita awalnya udah banyak sekali ini salah, situ salah, namanya kayak rumah itu bocor, sana bocor, kan nggak mungkin sekali satu blok langsung bisa hilang semua bocornya ya. Nah, maksud dokter juga kita tidak hanya bergantung di Liftelo. Kalau sudah banyak begini, kita sudah punya Liftera sekarang, kita punya Emerald Diamond, itu juga bisa dipakai. Jadi saran saya bisa ke LHH nanti. Nah, atau mau buka LHH juga boleh. Wah, luar biasa. Ya, jadi intinya ya harus dibarengin semua gitu. Nah, harapan saya kepada dari pihak manajemen juga kepada seluruh ya leader ataupun user dari Living for You itu harus kalau sudah kompleks penyakitnya kita jangan overclaim ke satu produk terus langsung bilang oh ini gini-gini, nggak usah gitu kita, karena ini realistis kan kita ngomong. Jadi untuk yang hipertensi, jantung, kolesterol, asam uratnya tetap dia harus kontrol ke dokter, benar nggak? Jadi Betul. dibarengin dan itu tidak akan saling kontroversi, apa saling berhantaman atau saling berlawanan ya. Tapi kita mencari supaya sama-sama terkontrol gitu. Nah, ini Jadi dia sehari ada 1 kali nambahin, dulu. Dok. Mm-mm. Sebaiknya minum apa aja supaya selanjutnya tidak minum obat. Jadi udah Iya. mau minum apa Jadi stop obat kayaknya. awal jangan dulu Pak Musiatun ya. Nah, Iya, Mas selamat Yatun. malam Pak Musiatun. Jadi kita gini, kalau untuk orang yang awalnya sudah ada penyakit banyak ya, itu aja dihitung sudah berapa? Satu, dua, tiga. Ada jantung, DM, kolesterol, ada 5 ya. Nah, jadi sebaiknya jangan langsung diselesai dengan obat itu langsung ditutup karena mungkin orangnya kadang-kadang udah sebel juga makan obat. Saya pernah ketemu banyak ya. Jadi kadang-kadang mereka depresinya itu karena dia harus minum obat loh, bukan masalahnya karena dia mengalami sakit terus dia nggak bisa tidur atau apa, nggak ada, dia cuma sebel aja gitu kenapa harus makan obat terus banyak-banyak itu gitu. Kita bisa alihkan itu step by step. Jadi saran saya sabar dan lakukan yang seperti dokter bilang tadi, coba dilakukan Liftera juga rutin, minum Emerald Diamond-nya rutin, lalu makan Liftelo-nya rutin, seperti itu. Itu dulu dicoba pelan-pelan gitu ya, tapi nggak bisa harap. Nah, dan obat-obat dari dokternya dimakan dulu tetap. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipantau kan kontrol terus tuh. Nanti kelihatan tuh sel kita tuh butuh waktu ya, butuh waktu untuk dia memulihkan diri gitu. So, give them time, beri dia waktu dulu gitu. Jangan langsung dibablas, nggak usah makan obat semua. Nanti terjadi tidak terkontrol, nah itu jadi nanti bilangnya gini, oh nggak berguna itu, salah itu ilmunya. Ya, kita nggak bisa ngomong begitu karena kondisi startnya sudah berbeda. Saya harap Pak Musyatunnya bisa lebih bersabar dan tetap menjalani terapi medis, tapi juga dibarengi dengan tindakan-tindakan ataupun produk-produk dari Living for You. Nanti pelan-pelan mulai beralih nih, nanti akan terasa tuh badannya lebih enak. Nah, baru pelan-pelan mungkin kolesterolnya enggak lagi, obat kolesterolnya baru dilepas. Seperti itu. Ya Pak Musyatun ya. Oke, Oke, itu Dok. aja. Dok, ada lagi nih. Apakah Liftelo efektif hasilnya jika digunakan untuk pendampingan terapi, misal asam urat, esgot tinggi, kemoterapi, diabetes, dan Ya. lain-lain? Kalau untuk kemoterapi, seperti kembali saran saya tadi, selesaikan dulu terapi kemonya. Karena itu selnya sudah abnormal dan kita juga masih lihat juga stadiumnya berapa. Tapi daripada nanti resiko, lebih baik kita arahkan yang kemo-kemo itu ke diftera dulu ya. Lalu untuk asam urat, SGOT tinggi, diabetes tentu saja bermanfaat. Sebab tadi saya bilang Liftelo bisa memperbaiki fungsi dari apa empedu ya pankreas ya.
Jadi dia memang untuk DM yang tidak terkontrol, tapi nanti pelan-pelan loh, bukannya seketika ya. Jadi kita harus rutin dulu, nutrisi selnya disehatin dulu, pelan-pelan lah kayak kita membesarkan anak gitu ya. Mana ada yang dikasih makan sehari 2 hari terus langsung besar ya Pak Hendra ya. Saya bisa kaget tuh, bayi ajaib namanya. Jadi sama Betul. kayak sel, kita pelan-pelan lah, disayang, dipupuk dulu gitu ya. Nanti kalau fungsi hatinya sudah bagus, Pak, itu anonimus ya, ya mungkin bro atau sis. Jadi dia bisa fungsi hatinya baik, SpO2-nya pasti mulai normal. Nah, saat metabolisme tubuhnya mulai normal, asam uratnya mungkin mulai terkendali, gula darahnya juga. Tapi kita tidak bisa langsung dibilang putuskan obatnya. Kembali lagi seperti yang saya jelaskan pada Pak Musiatun. Ya, Oke. oke. Dok, sorry nih ada kelompat tadi ternyata. Iya. Ini sih yang selalu diiniin. Eh, ada info kalau minum Leftelo 6 bulan bisa membuat Iya. regenerasi sel-sel tubuh kita kembali 20 tahun lebih muda. Apa betul bisa sampai seperti itu, Dok? Saya juga mau, Dok, kalau kayak gitu. Itu makanya saya bilang, kan saya sudah sampaikan di paparan bahwa itu tuh hanya semacam ya kita mau menarik orang untuk mendengar di awal. Tapi intinya dia itu memfriskan, Bu. Jadi dia atau bro atau sis, dia itu memfriskan umur. Freeze itu artinya saat kita lagi di umur misalnya ketemu dengan Devtelo tuh di umurnya 40. So dia will freeze you 40. Saat lu jalan umurnya jadi 50, tampang lu masih 40 seperti Oh, itu. seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan yang misalnya umurnya sudah 70 misalnya dengan makan telo terus dia berharap dia nanti tampak seperti umur 50. Sedangkan dia udah banyak banget. Memang akan ada perubahan, tapi tidak akan sampai menuju ke umur 50. Nah, so kita harus ngomong ya secara real di sini. Karena dia bentuknya membuat apa ujung telomernya diperpanjang, tapi tidak akan secara ekstrim seperti operasi plastik atau apa. Seperti itu. Jadi dimakan, misalnya ketemunya di umur 30 dengan Devtelo dan pengen gitu menjaga menunda penuaan dan melakukan freeze usia, so Devtelonya diminum terus, maka di saat kita nanti, ya kan kalau kita doainnya panjang umur kok. Setiap orang ulang tahun masih nyanyinya selamat panjang umur, bener nggak Pak Endra? Betul, Dokter. Masih ya sampai sekarang ya. So, kalau nanti panjang umurnya diberikan waktu oleh Tuhan dan umur sampai ke 50, so kita will look like still at 30. Masih di umur 30 seperti itu. Oke. Jadi Pak Hendra kalau kamu mau tampangnya tetap begini dijaga, di freeze, maka telo terus ya. Sudah, Dok. Wah, keren-keren. Dok, ini kayaknya ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Bila ada kasus wanita umur 75 dengan Mhm. DM tipe 2 dengan neuropati perifer terkontrol, ada Mhm. simple kista di ginjal. Mhm. Wow. Tetapi tidak ganggu. Kira-kira produk Living for You apa yang boleh diminum? Terima kasih, dokter. Iya, kalau sudah ada seperti itu, tentu saja kita kasihnya pasti ke awalnya ya Livdelo ya. Saya belum terbaca di mana ya. Di mananya dia, Pak? Itu Di kolom pertanyaannya. chat, di kolom chat. Di kolom chat. Sebentar, saya close dulu yang ini biar saya bisa jawabnya Ibu lebih. Retno Susilowati. Oh ya, ini ya. Jadi dia kalau DM seperti tadi, jadi tetap Livdelo bisa ya, pakai Livdelo. Terus kalau untuk simple kista, saya belum pernah dengar istilah simple kista ya. Tapi tidak ganggu. Sebaiknya kalau ada kista, terus harus dikontrol ke dokter, ya. Terus kalau mau pakai Liftera. Liftera, dok. Mungkin Liftera itu bisa untuk sel-sel yang abnormal. Jadi yang mana tidak begitu itu bisa dikecilkan dan dihilangkan. Jadi rutin pakai Liftera. Tapi kalau pakai Liftera ada pasangannya Pak Hendra. Harus minum air Emret Emret, Diamond pasti. Hidrogen. Itu dua sejoli yang tidak bisa Iya, dipisahkan, iya. dokter.
Ya, Seperti Pak saya sama Hendra. dokter gitu kali ya. Iya, saya sama kamu ya Pak Hendra ya. Iya, MC dan Kalau presenter nggak boleh dipisahkan, iya, cuman dokter. MC presenter ya. Ya, Iya, 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 dokter. iya. Oh, Kemudian ada lagi pertanyaan. iya. Kalau ibu menyusui, apakah boleh minum livestock? Aduh, kalau ibu menyusui baiknya sih janganlah ya. Itu kan saya bilang, kalau lagi aktif nanti apa bisa ada beberapa nutrisi yang nyangkut ke bayinya. Kasihan nanti bayinya. Kenapa? Makanya kalau kita lagi menyusui, makan pedas aja dilarang gitu. Iya kan? Nanti bayinya Panas. gimana gitu. Karena dia ada zat yang kita makan itu bisa ngalir ke ASI dan bisa kena di bayinya. So, sementara nanti dulu lah Bu ya, detoxnya ya, kalau lagi menyusui yang aktif ya. Tapi kalau dia belum tidak begitu aktif lagi, anaknya sudah 6 bulan dan dia sudah makan yang lain, ya jadi dia sudah ada tambahan dan asinya hanya sesekali, no problem, silakan. Seperti itu. Dok, bila anemia gimana ya, dok? Wah, ini Bu Lili ya? Iya, Ibu Lili. Kabar Bu Lili. Jadi kalau anemia itu dia semacam kekurangan zat darah ya Bu ya. Kekurangan sel darah merah namanya. Biasanya itu ya kita tetap pakai Emret Diamond. Karena Emret Diamond juga bisa membuat sel darah itu jadinya lebih tidak gampang hancur karena dia lebih lentur, elastisitasnya baik seperti itu ya. Lalu yang kedua tentu saja nutrisi dari Liftelo itu harus karena dia bisa memperbaiki di pembentukan sel darahnya. Ya, itu kayaknya sama Lifkal, dok. Livkal ya. Livkal ya ada proteinnya, itu juga boleh, tapi dia tidak sampai ke tulang ya. Kalau untuk anemia dia khususnya lebih ke ya sel tulang belakang tadi ya, tapi tidak Ya, sampai ke dalam proses pembentukan sel darah merah. darah merah. Nah, paling ke Liftelo Bu sama Emret Diamond kalau khusus ke anemia ya. Tapi kalau untuk overall secara keseluruhan yang terapi Liftera itu ya harus dilakukan. Itu kan exercise, Betul, olahraga itu. dokter. Harus Ya, olahraga. gerakkan sel Anda untuk supaya suhunya naik dan metabolisme tubuhnya bagus. Waduh, ini Pak Hari Utomo. Sama Wah, yang tadi itu ya. oh ini ya ya. Iya, yang sama Oh yang 70 tadi tahun. ya. Iya. Mudah-mudahan jelas ya Pak Hari Tomo. Saya sama Master. Selamat malam. Satu Oke, lagi ya, dok, dari ya. Ibu Lisa Lisa Japutra. Kalau sudah Ya. pasang 5 ring jantung dan Mm-mm. kanker stadium 3B, pakai Mm-mm. apa, dok? Ya, tadi Tera ya, Liftera pasti itu. Tapi karena dia sudah ada ring jantung, Nggak boleh, dokter. boleh, cuman frekuensinya, intensitasnya ya. Salah Rendah bukan. aja. Iya, 5 gitu dulu. Sama air Emret Diamond-nya ya. Terus ya lakukan kalau dia udah 3B harus kemo ya Bu ya. Tetap tetap jalanin terapi medis ya kan. Setelah dia free dari sel kanker, pemulihan Emret sama Telo boleh masuk gitu. Ya. Jadi sementara bisa Tera, tapi Liftera-nya intensitasnya jangan yang tinggi ya. Oh ya, satu lagi titip pesan saya ya. Sambil saya kayaknya sudah ya untuk pertanyaannya Pak ya. Ya, sudah selesai, dokter. Jadi Silakan, dokter, titip untuk closing titip statement. closing statement, titip pesan dari dokter untuk semua pengguna ataupun leader-leader dari Living for You. Karena kita sudah luncurkan satu alat yaitu alat yang membantu kesehatan juga namanya Betul, Liftera. betul. Dokter pengennya jika kita ingin membantu, ya kita kan tujuannya ingin membantu. Of course, ini bisnis dokter, tentu saja. I know this is business, but ini kan tentang kesehatan. So the first, yang pertama pasti kita pengennya helping, ya kan? Nah, di saat kita membantu, kita harus membantu dengan cara yang benar. Jadi saya terima beberapa pertanyaan tentang misalnya orang itu awalnya dia nggak ada rasa tuh di antara kaki kanan kiri karena dia punya penyakit diabetes yang mungkin agak sedikit tinggi ya. Jadi mempengaruhi fungsi sarafnya.
So, tolong perhatikan kepada seluruhnya, jangan disetel langsung di intensitasnya yang tinggi. Tinggi. Ya. Oh. Nah, walaupun misalnya dia bilang belum ada rasa, belum ada rasa. Ya, kalau dia sudah ada kencing manis, tentu saja dia sudah agak gangguan saraf. So, jangan dipakai rasa, tapi kita tunggu. Kembali lagi dengan kesabaran. Jadi biarkan dia tetap di intensitasnya sekitar sesuai usia ya. Tapi sih paling ini 5 deh, 5 lebih aman. Jadi dia akan pelan-pelan tuh membangkitkan sarafnya supaya memulih. Nah, nanti pelan-pelan baru bisa naik intensitasnya. Jangan karena belum ada rasa dijadikan 20. Jangan ya. Karena itu bisa mempengaruhi. Sebab tidak ada rasa di dia, tapi reaksi panas itu sudah terjadi. Nah, itu harus kita hati-hati. Betul, Itu dokter. saja. Harus ditanyakan Semoga dulu ya dok ya, ada riwayat ya diabetes kencing atau manis. enggaknya itu ya. Nah, kalau ada Ya, kencing manis, kita jangan main intensitasnya langsung tinggi ya, ya. bronsis. Lalu jangan ditanya dia belum ada rasa terus dinaikkan, jangan, Ya. karena dia ada gangguan di saraf. Kembali lagi saya bilang, makanya kita harus sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti dengan pulih, terkontrolnya gula darahnya, maka sel sarafnya akan berfungsi kembali nih. Barulah kita bisa menterapinya seperti orang pada kebanyakan atau pada normalnya, seperti itu. Itu saja titipan pesan saya. Semoga oh iya, jangan jangan overclaim ya, jangan overclaim karena orang bisa kecewa kalau udah disappointed yang awalnya jatuh cinta bisa jadi benci. Kalau bisa kita no hate ya. We always want everybody love living for you. Setuju nggak? Setuju ya. Setuju, So betul saya sekali. pengennya kita semua, saya rasa kalau saya uh, mau jawab semua pertanyaan pada malam Ya hari kak, ini, kayaknya selesai. belum. Ya, Tapi terima kasih sudah diberi kesempatan kepada Pak Henry Liu, pada Pak Robi, pada Pak Hendra, Mas Fijar, ya semoga cepat sehat, Pak Hari, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk selalu menebarkan informasi kesehatan dan menebarkan info-info kebaikan kepada seluruh leader dan user dari Living for You product. Karena saya yakin produk-produk ini memang baik dan bermanfaat dan sudah saya pelajari. Nah, saya inginnya kita semua sehat dan bahagia. Ingat sekali lagi, don't do overclaim because if we love, love until we die, ya. not become hate. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Dan kepada seluruh leader-leader yang saya sayangi, sampai jumpa lagi. See you Terima kasih Dokter again. Vera. Ya. Ya demikian Bapak Ibu, Bro and Sis, acara malam kita hari ini dan saat ini udah di ujung acara. Saya Suhendra sebagai MC malam ini, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Dan selamat malam, sampai jumpa di acara kita selanjutnya setiap hari Senin dan hari Rabu jam 19.30. See you.